Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggo Warsito. Yang pertama yang ngomong dia, namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggo Warsito, Ronggo Warsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting. Jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggo Warsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Ronggo Warsito. Bahkan di beberapa bab ada cerita Ronggo Warsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita ya, yang ngajari judi, yang ngajari adu jago itu ya Ki Tanujoyo itu. Lah ya ndak apa-apa lah, tapi paling gak kan dia ngerti logikanya orang kecil. Ya, oke. Terus yang kedua ya Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggo Warsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggo Warsito yang nempel pada Kiai Imam Besari karena dia asistennya. Di bidang agama, Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra ya kakeknya ya Sodipuro II. Dan tadi yang saya lupa namanya, Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, tidak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga. Keteguhan hati, keteguhan iman itu mensana in corpore sano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggo Warsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya tidak tahu anak zaman sekarang apa masih ngerti bangsa-bangsa dunia kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada yang tertarik. Atau mungkin era sekarang kanuragannya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus, tapi skill IT misalnya. Yang tidak bisa IT pontang-panting, itu mungkin kanuragannya beda. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup itu paling tidak 1-2 harus ada yang bisa dibanggakan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya, bikin. Kalau nggak ada, bikin. Latihan. Latihan apa? Nggak ketang kamu bisa-bisa nyervis laptop apa HP rusak, kan ada kebanggaan. Aku loh bisa nyervis, kan ada. Paling nggak ada itu. Kalau nggak punya itu, kepalamu nggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahlianmu. Dan itu lumayan untuk bangun kepercayaan diri. Oke, jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggo Warsito. Maka kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Yang sembarangan buat friend biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sedang tidak dekat padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi orang disuruh cari mursyid. Jadi kenapa itu untuk membentuk dirimu? Kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa.
Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Nah, kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya enggak. Ya, jadi berarti kita harus kejar sendiri, kita bikin sendiri. Terus di semua kitab serat kidungnya Ronggo Warsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika, yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural, dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanuragan, ada ilmu kedunian, keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana, itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Loh, iya kan? Itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanuragan. Kanuragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani. Namanya kanuragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral ilmu kasepuhan paling tinggi. Tapi dari sisi spiritual di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan. Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalamannya ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat. Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam ensiklopedi kebatinan Jawa. Judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang aja yang Wirid Hidayat Jati karena agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus Serat Wirid Hidayat Jati itu. Siapa tahu 1-2 di sini ada yang nyandol besok mau jadi wali. Ya,
Nah ya kan, paling gak ngerti teori ini tidak apa-apa, nanti jadi walinya besok. Paling gak kan wali nikah apa wali murid. Terus ya, Ronggo Warsito menulis tidak kurang. Tidak kurang berarti bisa lebih dari 60 karya. Jalan Jangka Waktu 1826 sampai 1837. Itu tahun ya, bukan jam. Nanti 1826 berarti setengah 7 Pak, sampai setengah 7 lebih 5. Nah itu tahun, abad 19 awal. Cirinya ini yang khas. Jadi makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggo Warsito pasti pakai Purwokanti. Purwokanti itu rima, bersajak. Ada sajaknya. Terus yang kedua Sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu misalnya ada yang depannya dijejer, itu bunyinya nanti Ronggo Warsito. Itu Sandiasmo, nanti tak kasih contoh. Ada syair yang begitu belakangan. Jadi sandi nama-nama. Terus yang ketiga Condro Sengkolo. Kadang juga disebut Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu isyarat tahun. Jadi menyebut tahun itu nggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015, tapi pakai Condro Sengkolo. Majapahit jatuh, Suryo hilang, Kertaning bumi. Ya, itu Condro Sengkolo. Ada rumusnya. Kalau yang ingin belajar tinggal dibaca di internet. Kalau bagi yang mau, lahirmu kapan, cuma disesuaikan dengan kondisi Condro Sengkolo itu. Karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya banyak. Namanya Dosonomo. Jadi Dosonomo itu satu kata itu padanannya bisa banyak, luar biasa, apalagi angka. Nanti di pelajaran Condro Sengkolo itu misalnya 0 itu bisa diwakili kata ini itu bisa puluhan yang mewakili. Dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas itu bisa masuk semua. Tinggal kamu pilih. Kamu mau cerita tentang kehancuran, apa kebangkitan, apa kecerdasan, tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu pingin dikenal sebagai apa, bikin Condro Sengkolo untuk tahunmu sendiri bisa. Ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Saya dulu pernah bikin zaman saya aliyah yang ngajari guruku aliyah itu, dan bisa, cuma uslali. Jadi karena sudah lama tidak dipakai Condro Sengkolo, tahun kelahiran, terus momen-momen penting, misalnya tahun sekian saya sunat, nah, bikin aja Condro Sengkolo sesuai tahunmu sunat. Ya mbuh apa kuno sunat waktu mungkin putusnya apa gitu, tidak apa-apa, tapi bahasa Jawa. Oke. Jadi Condro Sengkolo, dan yang terakhir Gancaran, Jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya, bukan Sopo Jarwo itu. Kamu ngerti nih, tidak apa-apa lah Jarwo, tapi kan keindahan lagu. Jadi enak kalau dibaca, dilagukan. Itu Ronggo Warsito. Jadi ciri-ciri karyanya Purwokanti, Sandiasmo, Condro Sengkolo. Gancarannya bagus.